العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Saudara-saudaraku, mungkin kita pernah mendengar tentang seorang wali perempuan bernama Sayyidah Nafisah. Beliau adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang zuhud, yang alim, yang senantiasa ingin berbagi kepada orang lain. Beliau suatu ketika pergi ke Mesir. Di Mesir banyak orang yang ingin mengambil berkah, sehingga kemudian berbondong-bondong mendatangi rumah Sayyidah Nafisah. Bahkan di antara yang datang ke rumah beliau untuk mendengar hadis-hadis dari beliau adalah Al-Imam Syafi'i, seorang pendiri madhab, masih kemudian datang kepada Sayyidah Nafisah. Ini menunjukkan bahwa betapa tingginya ilmu seseorang, maka dia pun juga tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Bahkan ketika Imam Syafi'i sakit pun, maka beliau minta berkah dari doa Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Di antara karomah yang beliau dapatkan adalah ketika beliau mengambil air wudu. Maka kemudian selesai beliau mengambil air wudu, beliau lewat di depan anak kecil yang sedang lumpuh. Anak ini sengaja dititipkan oleh orang tuanya kepada Sayyidah Nafisah, tapi anak ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Kemudian tetesan air wudunya mengenai tubuh dari anak ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada anak ini untuk kemudian mengambil tetesan air wudu dari Sayyidah Nafisah dan kemudian mengusapkan ke bagian tubuhnya yang lumpuh. Dengan seizin Allah, anak ini kemudian sembuh dari lumpuhnya. Kemudian dia pergi pulang ke rumahnya. Dia mengadukan dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Bahkan kemudian ibunya kaget. Bukan hanya itu, ibunya dan keluarganya pun datang kepada Sayyidah Nafisah seraya mengatakan bahwa agama yang dipeluk dan dianut oleh Sayyidah Nafisah adalah agama yang benar. Mereka pun kemudian mengaku Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saudara-saudaraku, Sayyidah Nafisah adalah orang yang senantiasa menunggukan bulan Ramadan. Sayyidah Nafisah berharap bisa meninggal dunia dalam keadaan sedang berpuasa. Dan itu kemudian terjadi pada beliau. Ketika datang awal Ramadan, sakitnya semakin parah. Sampai kemudian pertengahan Ramadan semakin parah sakitnya. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan, "Sudahlah, Anda batalkan saja puasa Anda agar Anda mendapatkan kekuatan dan kemudian meringankan beban sakit Anda." Apa jawab dari Sayyidah Nafisah? Beliau mengatakan, "Demi Allah, berpuluh-puluh tahun saya menantikan keadaan ini. Saya ingin meninggal dunia ketika saya sedang beribadah. Saya ingin meninggal dunia ketika saya sedang berpuasa." Maka kemudian beliau tidak membatalkan puasanya, dan pada akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam keadaan sedang berpuasa. Saudara-saudaraku, itu adalah salah satu cerita tentang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, tidak kenal situasi dan kondisi di dalam ibadah. Berbeda dengan kita terkadang terpaksa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipaksa oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan tertimpa musibah, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka terkadang disitulah kemudian orang itu ingat, disitulah kemudian orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun malam munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian apa yang menjadi bebannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah terkadang melihat orang-orang di sekitar kita. Ketika kemudian kita lihat orang-orang di sekitar kita banyak melakukan ibadah, maka kemudian ada nilai, ada semangat yang berlebih untuk kemudian kita pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita berada di Makkah dan Madinah, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, mereka semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita pun juga tergugah hati kita untuk kemudian beribadah sebagaimana orang-orang lain. Saudara-saudaraku, kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karenanya kemudian kita manfaatkan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi penyemangat kita untuk menambah amal ibadah kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah janjikan banyak pahala bagi orang yang beribadah di dalamnya. Karenanya kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita melakukan ibadah pada malam hari dengan harapan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bu'adan liman adraka Ramadan wa lam tughfar lahu dzunub. Sungguh merugi orang yang sampai bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada ilmu yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.